Dari gue dulu, oke. Apa ya, De Gea oke, nggak ada masalah. Ya udah, dia nggak tergantikan gitu kan. Maguire kenapa nggak dipasang, emang cedera? Nggak tahu. Suspend kan? Suspend, masih suspend kan, oh iya, kemarin merah. Oh ya, oke. Jadi ya udah, TLS kiri, si Luxio masih cedera. McTominay lebih jadi holding ya. Kalau memang sesuai dengan permainan kayak Villarreal, Fred agak didorong ke tengah, agak box to box. Dia, udah gini sih, nggak ada masalah apalagi. Nggak masalah ya. Kalau misalnya menurut coach dengan tidak adanya Maguire, maka lebih seimbang nggak sih lini belakangnya MU? Ya sama nggak jelasnya lah. Iya, gue juga susah. Mau Maguire main, mau Varane main, 4-4 nggak jelas. Mau gimana loh? Nggak jelas dalam arti nggak konsisten. Kadang bisa bagus, kadang jelek. Jadi nggak ada pilihan juga. At this moment, Carrick nggak banyak pilihan. Shaw cedera, Varane sama Maguire nggak bisa main. Greenwood COVID, Cavani cedera, jadi emang nggak banyak pilihan sekarang. Oke. Nah, ngelihat sedikit coach dari peran atau role Van de Beek nanti lawan Chelsea bisa sebagus apa atau malah flop-flop aja coach? Van de Beek itu bisa bagus kalau dia main dengan Bruno. Oh gitu? Ya. Lebih karena ada yang supply. Nah, itulah salah satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Ole. Dia menggantikan Van de Beek dengan Bruno. Oh, I see. Ngerti nggak? Iya. Tapi dia harus bermain dia itu harusnya bermain di posisi yang Pogba. Itu cocok. Oke. Kalau misalnya dari Bang Harpa sendiri ngelihat Van de Beek nanti sebelum dia juga dipoles sama Rangnick, akankah dia bisa berbicara banyak nih lawan Chelsea? Iya, kemarin kalau waktu Oles pertandingan terakhir ya, dia kan dipasang, di situ bagus. Gue lihat ada ketidakkonsistenan. Terus kemarin lewat Villarreal agak kembali jelek. Ya karena Bruno nggak main. Exactly. Jadi lagi-lagi nanti kita belum tahu lah. Nanti lebih pasti kalau nanti Rangnick udah datang. Ini PR-nya banyak kan, termasuk juga bagaimana. Betul. Nah, mungkin gua ke depan sedikit nih. Ini PR-nya nanti Ronaldo nih lagi balik. Oke. Kalau lu main gegenpressing kan harus ada pemain yang nggak boleh yang santai-santai, harus main dari awal. Sebentar Bang Harpa. Kalau misalnya ngomongin itu, kita akan bahas nanti setelah lo kira-kira lebih kemana? Chelsea atau MU? Baru kita bahas Rangnick. Ini Chelsea jelas lah. Jelas ya. 100%. Kalau coach udah pasti Chelsea juga. Udah tahu jawabannya saya. Kalau jebret tim gimana? Silakan taruh di kolom komentar. Chelsea atau MU yang bisa buat keajaiban? Silakan. Dan ini dia topik yang ditunggu-tunggu dan coach juga lagi ngebahas konten ini dan pembahasan ini Rangnick di MU. Silakan Bang Harpa dulu tadi ngebahas. Gua dulu nih coach. Enggak, gua kan sudah dipanggil di Helmi. Gua udah sebelum ini 5 hari yang lalu gua udah ngomong di Just Talk hari Minggu. Semalam juga di Twitter udah bahwa Rangnick ya akan menggantikan dan terbukti orang bilang Pocket sama Zidane, gue bilang Rangnick dan MU kayaknya nonton Just Talk. Jadi gue kasih Harpa kesempatan. Oke. Bang Harpa ngelihat gegen pressing apakah cocok dengan tanda kutip Ronaldo yang sudah tua? Nah, silakan. Iya, ini kan sebenarnya yang gue bilang di kesempatan sebelumnya kan. Tanpa gaya gegenpressing ini pun Ronaldo sebenarnya jadi dua sisi mata uang. Gitu. Dia, gue nggak bilang tugas dia harus bertahan. Jadi banyak orang yang kemarin mungkin agak kepotong ya. Tapi ketika bukan Ronaldo di sana, itu let's say Rashford lah misalnya, itu lebih ada cenderung mau bertahan. Secara umum ya, gue nggak bicara satu pertandingan. Terus kedua juga masalah dia dengan si Greenwood kan gue udah berkali-kali singgung. Jadi agak sedikit makan porsinya Greenwood yang lagi berkembang lah dia sebagai winger kanan. Nah, apalagi dengan datangnya si Rangnick ini. Lu tahu kan gegenpressing kan lu harus bergerak secara simultan di saat yang bersamaan tadi udah gue terangin. Defense, offense gitu ya. Apakah Ronaldo mau mainkan seperti itu? Mengasih sedikit tenaganya yang sudah dia Februari 37 loh. You cannot fight nature. At the end lu akan turun terus dan dia udah harus menggunakan otak bermain secara efisien. Sementara pelatih mengatakan lu kejar bola. Nah, ini akan menjadi satu PR paling utama dari si Rangnick menurut gua. Nah, yang lain-lain mungkin masih bisa lah. Sancho dikasih tahu masih muda, masih apa segala macem gitu. Itu dulu pembukaan dari gua. Kalau dari coach gimana coach? Ya. Jadi gegenpressing Rangnick ini di Red Bull beda. Bedanya gimana coach? Beda. Kalau gegenpressingnya Pep, gegenpressingnya Klopp, itu benar 3 pemain depan didukung dengan 2 ngepres. Oke. Gegenpressingnya Red Bull itu dari sayap. Oke. Kenapa? Karena jumlah pemain di sayap yang pegang bola itu lebih sedikit. Jadi tidak ngepres ke depan, tapi ngepres ke sayap. That's why dulu itu Red Bull main 4-2-2-2. 4-2-2-2, oke. Oke? Nah, gue tidak tahu apakah ini akan diterapkan. Tapi kalau gue jadi pelatih,
rumusnya kan cuma satu. Apa coach? Bermain sesuai dengan kapasitas pemain. Ya. Kalau lu tadi bilang, Harpa tadi bilang, dia udah 37, nggak mungkin lari-lari. Ya. Artinya, si Rangnick ini kan tahu. Jadi dia akan menemukan sesuatu untuk agar si Ronaldo ini tetap bisa punya kontribusi dari sisi bertahan. I see. Jadi gegen pressing perjuangan lah. Gegen pressingnya bukan dari tengah. Gegen pressing reformasi. Karena lu ketemu tim yang kayak City, bahkan jadi. Liverpool, Arsenal, lu akan digeser kiri kanan. Tapi kalau lu pancing mereka ke sayap, di situ baru lu press dengan banyak orang simultan. Di situ peluangnya akan lebih besar, nggak selalu dapat, tapi peluangnya akan lebih besar. Nah, pertanyaan gue coach, ketika Rangnick punya memang gegen pressing versinya dia sebagai ya bapaknya gegen pressing lah. Menurut lo dengan sekarang apakah untuk di skuadnya MU tuh bisa diterapkan coach dengan ya Cavani, Ronaldo yang sudah tua gitu sebagai ujung tombak? Ini pertanyaan yang sering gue dengar, gue baca di Twitter gue. Gue pertanyakan bukan bisa atau tidak, tapi, karena ini butuh waktu. Yang jadi masalah dia kan cuma 6 bulan. Iya. Ngerti nggak? Dan ini jadwal padat loh. Iya, dia kan cuma 6 bulan. Jadi kalau gue jadi dia, gue tidak akan bermain. Lu punya squad yang udah bertahun-tahun nggak bermain dengan sistem, ngandelin skill doang. True. Mendadak lu suruh lari-lari, rombak total, nggak bakalan. Nggak bakalan. Dan gue rasa Rangnick ini cukup smart untuk tahu bahwa itu nggak bakalan bisa. Nah, kalau dari Bang Harpa sendiri gimana? Bentar, gue belum selesai. Oke, coach. Jadi intinya adalah tidak terlalu rigid, ada perubahan sesuai dengan pemain-pemain ini, dan itu kan kelihatan dalam latihan. Oke, kita latih begini, siapa yang bisa ngikutin, siapa yang enggak? Butuh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, ngerti nggak? Baru pelan-pelan kelihatan siapa yang bisa ngikutin. Nah, kalau ada yang nggak bisa ngikutin, mungkin dia rombak lagi. Jadi dalam 6 bulan ini, gue bilang dia akan menjadi sedikit oportunis lah. Tidak menjalankan ideologinya, tapi gimana ini tim mobil Ferrari ini bisa berjalan seperti Ferrari, bukan seperti Damri. Oke? Ya, karena ya tahun depan akan ada pelatih baru. Nah, itu yang ini juga kan dari kontrak 6 bulan itu kan kelihatan kan bahwa dia bisa jadi memang tidak akan terlalu melakukan perubahan yang drastis. Tapi dia akan meletakkan dasar-dasar gegen pressing itu, bisa jadi. Kan 6 bulan ada pelatih baru masuk. Kemudian dia sebagai konsultan lah atau direktur atau apa. Jadi dari situ kita akan lihat. Nah, tapi kalau sekarang ya tadi yang Coach bilang memang benar. Terus kedua juga jadwal ini kan padat. Hampir nggak berhenti-berhenti nih kalau nggak salah sampai awal Januari. Lalu gimana tiba-tiba ngubah satu? Kalau mungkin ada international break, mungkin agak ada sedikit napas lah. Dicoba-coba dulu. Ini mungkin coba-coba juga dia ngeri juga nih. Ngeri juga. Enggak, Pak. Ya, exactly. Maka dari itu paling dalam latihan sedikit ada perubahan. Sedikit terutama dari sisi defense atau ngerebut bolanya gimana. Kayak gitu-gitulah. Cuman nggak akan drastis. Jadi nanti ini mungkin yang file ini yang akan diserahkan ke pelatih berikutnya. Ya, betul. Oh, ini begini, ini begini. Ya, ini enggak, ini beli lagi begitu. Oke. Coach, kalau dari sistemnya Rangnick nih yang punya gegen pressingnya seperti itu dan dibilang maha guru. Kalau kita komparasi sama Bielsa juga maha guru belum tentu bisa punya optimal gitu. Gue nggak setuju dengan pernyataan lu ya. Seolah-olah Rangnick ini taunya cuma gegen pressing. Dia nggak punya kualitas lain. Dan itu gue juga baca di Twitter. Seolah-olah Rangnick ini diambil karena gegen pressing. That is not true. This guy ini lebih ke mentor daripada ke pelatih. Dia hebat dalam membuat sebuah infrastruktur, sebuah filosofi. Karena gue berkali-kali bilang, MU ini nggak punya pakem. Tiap kali pelatih datang, beda bermainnya semua. Lu lihat Munchen, lu lihat Ajax, lu lihat Barca, mau main gimana pun, mau siapapun pelatihnya, mainnya kira-kira seperti itu. Nah, ini yang harus diterapkan, dan ini tugas Rangnick. Oke. Nah, kalau dari coach sendiri, gue melepas tadi kata-kata gue soal gegen pressing, tapi dengan sistem yang dia udah buat, sebenarnya kalau coach melihat ada sisi lemahnya tuh di mana sih coach dari seorang Rangnick nih? Sisi lemahnya adalah kembali ke ego. Ego, oke. Dia harus belajar dari Ole. Ole itu punya sistem, pemain harus adaptasi. Nggak bisa adaptasi, dia nggak bisa merubah sistem itu. MU jeblok, ya udah dia gitu-gitu aja. Pokoknya gitu terus sampai sistemnya jalan. Contoh, sebelum Bruno Fernandes datang, dia paksa Pereira sama Lingard main di posisi 10. Gagal total kan? Sampai Bruno datang baru berhasil. Nah, kalau sana dia terlalu kepala batu, terlalu keras, memaksakan semua itu, ini akan terjadi menimbulkan antipati dari pemain terhadap pelatih. Ya. Nggak sinergi. Oke.
Makanya dengan ego besar, lu harus menunjukkan otoritas lu sebagai bos di ruang ganti. Setuju gue. Tapi lu harus bisa ambil simpati mereka. Inilah beratnya tugas seorang pelatih. Gue juga mantan pelatih. Oke. Ngerti nggak? Mengambil simpati sehingga pemain yang egonya tinggi, Pogba lah, Ronaldo lah, gitu ya. mau mengikuti cara dia demi kepentingan tim. Ngerti nggak? Nah, ini yang gue bilang nggak gampang dan butuh waktu. Kalau lu tanya kelemahan, ya kelemahannya itu. Kita nggak tahu sebesar apa egonya Rangnick kan. Tapi harusnya sih bisa. Oke, kalau dari Bang Arfa gimana? Tadi gue habis kena kultum coach. Kalau dari lo ada pendapat lain nggak, silakan. Gue menganalogikan si Rangnick ini seperti Mendikbud. Mendikbud. Gitu. Jadi dia membuat silabus, membuat kurikulum. Tapi it's another thing kalau lu berhubungan human to human ya. Jadi guru. Jadi guru itu beda lagi. Guru konsep ini nanti dan eksekusi beda ya. Makanya mungkin gua nggak kenal dia lah. Dia juga. Cuman maksudnya gini. Gue juga nggak kenal. Kita semua nggak kenal. Yang nonton juga nggak kenal. Maksudnya gua supaya disclaimer dulu jangan so tahu. Cuman gini, kan dia nggak pernah ngelatih klub yang wow besar. Lah, klub betul, besar. Betul. Ini menunjukkan bahwa ada satu sisi kelemahan dia mungkin. Mungkin bahwa apa yang lo bisa lihat kelemahannya itu? Ya itu, ketika lo egonya, mungkin ini kan orangnya kayak introvert ya. Ini orangnya keras. Keras. Jadi sedangkan seni melatih itu kan kadang-kadang tepuk punggung. Gimana lo cara mendekat, lo tahu psikologi approaching orang. player lah. Dia mungkin jenius secara pemikiran, secara teori konsep gitu. Nah, tapi secara untuk implementasi ke pemain, ke orang itu kan lo butuh seni. Nah, mungkin ini yang nggak ada di dia. Ya makanya lagi-lagi balik lagi kenapa dia hanya 6 bulan, hanya mengantarkan ini nanti untuk ke pelatih yang benar-benar guru tadi yang bisa memiliki kedekatan psikologis dengan pemain. Biarlah dia di belakang yang ngasih masukan kurikulum itu dan segala macam. Jadi ini sih kalau pandangan gua. Nah, menariknya kalau misalnya menurut Jebretim, bagaimana pendapat dari Coach dan juga Bang Harpa? Silakan lu juga boleh diskusi di kolom komentar sambil gua mau nanya Bang Harpa. Bagaimana lu ngelihat permainan Sancho nih? Kemarin juga dia meskipun lawan Villarreal bisa bikin gol ya. Sancho ya, kalau memang kemarin baru 1-2 pertandingan ya, tapi kelihatannya 2 pertandingan ya kalau nggak salah. Sorry, dari Ole yang terakhir kan dia dipasang sama yang setelah dibawa ke Erik. Menurut gua agak sedikit lebih baik. Agak sedikit lebih baik dibandingkan ya sebelum-sebelumnya jauh banget kan. Cuma 1 pertandingan itu bisa jadi tolak ukur. Makanya gue bilang walaupun 1-2 pertandingan kan tadi udah disclaimer, memang agak sedikit lebih baik kelihatan. Tapi memang butuh lagi beberapa pertandingan. Cuman kelihatan dia bermain lebih lepas. Nah, peran pelatih ini yang mungkin nanti si Rangnick ini gue nggak tahu mampu nggak dia mengeluarkan kemampuannya si Sancho gitu. Dan juga yang lain-lain sebenarnya bukan hanya dia, Van de Beek dan Ronaldo ya. Kalau dari coach gimana? Gue lihat dia ingin menunjukkan dengan bekerja keras. Cuman bekerja keras, Fred juga kerja keras. Jadi nilai tambah 90 juta itu sama sekali belum kelihatan bahwa dia worth it segitu. Cuman at least ada sebuah plus point bahwa dia mau bekerja keras. Sekarang tinggal bekerja keras dengan arah yang benar, dengan timing yang benar. Kapan harus gocek, kapan harus passing, kapan harus itu, nggak cuma lari-lari aja Kak Fred, kayak ayam tanpa kepala. Berarti kalau dari Bang Harpa sendiri, menurut lo dengan sistem yang udah dibawa nanti Rangnick, blueprint-nya untuk MU, akankah cocok nih untuk 6 bulan ke depan? Wah, ini susah. Nggak, itu susah dijawab. Itu susah dijawab. Karena itu tadi. Karena lu nggak tahu betapa tololnya pemain MU bisa ngikutin sistem atau enggak. Iya, betul. Karena udah bertahun-tahun lu bermain ngandelin skill doang, ngerti nggak? Dan ini kan kurikulumnya beda banget ya. Iya. Beda banget. Beda bumi dan langit ini. Beda langit gitu. Jadi susah untuk ini justru menarik kayak ada gesekan antara kultur yang lama dengan baru ini seperti apa. Kita akan tunggu ya berarti ya. Itu dia menariknya sebenarnya ditunggu. Jadi masih banyak nih untuk kita bahas. Baiklah. Ngapain bawa kopi? Serius banget ini. Dengerin kuliah dari Koci dari tadi, minum kopi dulu dong biar lebih asik. Boleh ya, minum kopi dulu ya nih. Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Perpaduan sempurna kopi hitam Kapal Api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli. Mantap. Waduh, ini enak loh. Enak ya, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Gue selalu habis tau nggak? Di sini selalu gue minum habis kopinya. Gak cukup ya, mesti dua gelas. Emang haus coach kayaknya. Nah, untuk Jebretim yang ada di rumah, kalau mau beli ini udah tersedia ya di toko-toko terdekat seperti di supermarket atau juga di minimarket terdekat ini juga sudah tersedia. Nah, sekarang waktunya kita kuis nih, kuis persembahan kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Pertanyaannya adalah, ini dia pertanyaannya, di tim apakah
Ralf Rangnick pertama menjalani 2 peran, yaitu sebagai pemain dan juga sekaligus sebagai pelatih. Nah, Lihat. Nanti format jawabannya, nama _ jawaban _ Instagram kalian. Yang beruntung nanti akan kita umumkan ya di akhir acara. Oke. Ini mau bahas Serie A ya, wangi-wanginya. Iya, tapi nggak bahas AC Milan kayaknya. Silakan Mardel. Oke, terima kasih Nesa.